biru ya, daerah warna pink, merah ya, dan juga daerah warna abu. Nah. Kemudian ambillah titik uji, pilih sembarang satu titik pada masing-masing 4 interval, ya, di interval minus tak hingga sampai minus 2, minus 3/2 pada interval ini ya, jadi diambil ya. Di sini minus 3, yang hijau minus 3. Yang biru itu diambilnya 3/2, minus 3/2 ya. Atau minus 1,5 gitu. Di sini. Pada interval yang minus 1 sampai 2 itu diambil 0. Ya, nilai tengahnya 0. Yang 2 sampai tak hingga ini diambil 3. Gitu ya. Jadi diambil satu titik pada interval-interval yang tadi, 4 tadi. Kemudian kita lihat hitung nilainya, apakah nilai tandanya akan berhasil positif atau negatif. Ya, sama seperti yang di atas tadi ya, 1,5. Dimasukkan saja di situ. Kalau yang ini minus 3, ya, minus 3 plus 1 dikali minus 3 plus 2 per minus 3 dikali minus 2, dikurang 2 ya. Hasilnya negatif. Ya, berapa negatifnya itu? Minus 3 plus 1 minus 2. Minus 3 plus 2 minus 1 ya. Minus 2 dikali dengan minus 1, 2 minus ya. Berarti 4, 7/2 ya. 7/2 ya. 7/2 ya. Minus 7/2. Yang ini minus 3/2 plus 1. Minus setengah. Minus setengah kali 4 jadinya setengah ya. Minus setengah kali setengah berapa? 0,25 minus 0,25. Di bawahnya minus jadi plus ya. Nah, dan seterusnya lah, coba kalian hitung nanti. Nah, ada positif, negatif, kita nggak peduli angkanya berapa, yang penting tandanya positif atau negatif. Nah, yang diwakili oleh daerah hijau menjadi negatif, yang diwakili oleh daerah biru menjadi positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, lihat narasi di sini. Perhatikan gambar 1.9 karena dicari hasil operasi dari X plus 1 dikali X plus 2 per X minus 2 yang lebih besar atau sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif dan juga 0. Sehingga ujung interval juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian kecuali X sama dengan 2. Ya. Kenapa? Kecuali X sama dengan 2. Ya. Coba ya, di sini ya. Kita lihat ini kata kuncinya. Maka himpunan penyelesaian adalah daerah yang bertanda positif dan juga 0. Ya. Di sini hasilnya tadi negatif ya. Di 2 ya. Makanya 2 tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi besar 2 nanti ininya di sini ya. Maka yang terjadi di sini adalah minus 2, minus 1, atau 2, tak hingga ya. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 4X per X kurang 2 besar sama 1 adalah semua bilangan real yang lebih besar dari 2 atau semua bilangan real yang berada pada interval minus 2, minus 1 ya. Maka dibuatlah himpunan penyelesaiannya menjadi seperti ini ya. Ya, ujungnya pasti X elemen bilangan real ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tidak mengerti, silahkan. Kalau ada ya, silahkan ditanyakan. Ingat, tahap pertamanya gimana? Dijadikan setelah satu ruas sama dengan 0 ya. Nih, jadikan 0.
Kemudian nanti di sini kita operasikan semuanya sampai didapatkan akar-akar persamaan ini, ya. Nah, setelah dapat ini kan artinya kan didapatkan nanti satu titik-titik tertentu yang membagi garis ya menjadi interval-interval tertentu gitu ya. Nah, kemudian dari interval-interval itu ambil satu titik yang mewakili interval-interval tadi. Ya. Kalau di sini diambilnya titik tengah semua tuh. Yang minus 1 sampai 2 itu diambilnya 0 gitu kan ya. Minus 1 sampai minus 2 diambilnya 1,5. Yang minus 2 itu diambilnya 3, yang 2 itu diambilnya 3 ya. Nah, masukkan, lihat angkanya. Apakah dia besar sama 0 ini kan artinya kan positif ya. Nah, bilang positif semua. Nah, maka nanti akan didapatkan himpunan penyelesaian seperti ini. Ya, itu tahapannya ya. Menyelesaikan bertidaksamaan. Oke, ya. Lihat di situ ada catatan yang perlu diingat pada permasalahan ketidaksamaan ini adalah ketidaksamaan yang melibatkan bentuk rasional ya. Rasional itu kemarin kan sudah kita coba bahas ya. Yang mana dia pecahan itu penyebut dan bilang itu merupakan bilangan bulat ya. Pada bilang berkoma kita ubah menjadi bilang bulat menjadi bentuk irasional menjadi bentuk rasional. Kemarin sudah bisa kan ya? Yang ada tuh kemarin tuh 2, bla 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 per apa gitu kan ya. Kita ubah menjadi bentuk rasional. Nah, ini kita lihat. Menghindari penyebut sama dengan 0 atau menghindari pembagian sama dengan 0 ya untuk bilangan bentuk rasional. Ya, itu yang perlu dijaga ya. Nah, ini ada bahan renungan bagi kawan-kawan semua ya. Mungkin ini merupakan salah satu soal mungkin nanti ya yang harus kalian pahami gitu ya. Mana tahu ini menjadi soal kuis ya, apakah perbedaan bertidaksamaan dengan persamaan gitu ya. Tadi kalian sudah bisa jawab. Kalau persamaan apa, bertidaksamaan seperti apa gitu ya. Cara gampangnya ya persamaan ya sama dengan gitu, bertidaksamaan tidak sama dengan. Kecil sama, besar atau kecil gitu. Lihat di pada contoh 1.6, apakah diperkenankan melakukan langkah sebagai berikut? Boleh nggak? Coba bilang. Boleh nggak? Coba lihat di atas tadi ya, di atas untuk penyelesaian pertidaksamaan di sini ada nih. Nah, nih. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan dapat digunakan sifat-sifat urutan bilangan real sebagai berikut. Menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama, mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi disertai dengan membalik tanda arah. Kalau misalkan kalian kalikan dengan negatif, yang awalnya besar sama menjadi kecil sama. Gitu. Kalau perkalian ya, kalau penjumlahan tidak. Kan tadi ada tuh, ditambah dengan minus 1. Kan penjumlahan. Kalau perkalian baru. Nah, itu hati-hati. Nanti kalian mungkin lupa ya, oh tanda negatif kayaknya diubah tandanya gitu kan. Nah, ingatnya kan seperti itu. Nah, itu hati-hati. Karena penyelesaiannya dan cuma 3 ini. Nah, jadi bahan renungan kalian boleh nggak dikalikan dengan X 2 tadi, kedua ruasnya. Ada nggak di syarat tadi? Nah, itu kan kalian yang inilah renungan kalian. Ini tadi ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silakan.
Sebelum masuk ke nilai mutlak dan fungsi nanti ya. Yuk, ada pertanyaan? Silakan. Oh iya, saya kemarin janji ini ya, ngirim link YouTube ya untuk pembelajaran ini ya. Maksudnya saya ketemu di YouTube untuk pertidaksamaan dan apa namanya bilang real itu ada yang video yang bagus, mungkin untuk referensi kalian ya. Saya coba buka kembali, nanti saya kirim ke Classroom lah ininya untuk linknya. Gitu. Oke, masuk ke nilai mutlak. Nah, pastinya kalian sudah tahu nilai mutlak ya, cuma kita coba ulang kembali ya di TPP ini ya. Simbolnya kan itu ya, yang apa namanya itu garis tegak itu ya, di antara X ini ya. Nah, di sini kita lihat narasinya nilai mutlak dari satu bilangan real X gitu. Dinotasikan dengan X dikasih pagar ini ya. Apa namanya saya tidak tahu detail juga ya, yang penting kita sudah tahu simbolnya itu gitu ya. Didefinisikan sebagai nilai angka mutlak X ya, nilai mutlak X adalah X jika X besar sama 0 minus X jika X kecil 0. Contoh, misalkan X sama dengan 3, berapa nilai dari X mutlak gitu ya. Nah, dari definisi yang di atas ini, kita bisa tahu, karena X sama dengan 3, dan 3 besar sama 0, maka nilai mutlak X ya sama dengan X, dengan demikian nilai mutlak 3 sama dengan 3 gitu ya. Yang kedua, coba lihat, negatif ya, X negatif 4. Berapakah nilai dari mutlak X gitu ya. Karena X sama dengan minus 4 kecil dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan minus X. Dengan demikian, nilai mutlak minus 4 sama dengan minus 4 dikali minus 4 sama dengan 4. Gitu ya. Ya, artinya balik lagi ke hilangkan minusnya. Kenapa minus? Maka formatnya menjadi nilai mutlaknya itu minus X. Minus X dikali dengan minus C. Ini minus ya, sehingga menghasilkan angka 4. Nah, itulah mutlak itu hasilnya selalu positif ya, karena operasinya seperti ini. Nah, itu yang kalian tahu itu. Oke, bisa dipahami ya? Kita lihat di sini nih, ada narasi yang bagus ya. Nilai mutlak secara geometri merupakan jarak tak berarah antara kedua titik pada garis bilangan real. Khususnya X mutlak merupakan jarak antara X dengan 0 ya. X mutlak dapat ditulis sebagai X kurang 0 ya. Serupa dengan X minus A ya, merupakan jarak antara X dengan A. Nah, perhatikan gambar ini. Karena nilai mutlak merupakan jarak tak berarah, maka A minus X sama dengan X minus A. Ya. Jarak antara X dengan A sama dengan jarak antara A dengan X. Ya, jadi tak apa-apa ya. Walaupun nanti jarak dari X ke A, walaupun X ini lebih kecil dari A, nilainya akan sama dengan X minus A. A minus X sama dengan X minus A gitu. Karena dia dikasih tanda mutlak. Ya, tanda mutlak tidak menganggap ada negatif atau positif di situ. Sama gitu maksudnya ya. Dari pahami ya. Ada yang bingung nggak? Kayaknya ada yang bingung. Nah, online gimana? Bingung nggak? Ya, jadi lihat di sini kata kuncinya nih. A minus X itu sama dengan X minus A. Ya, karena tidak kita lihat di situ adanya positif dan negatif. Adanya angka. Ya, misalkan nih, A 0, X 2 gitu ya. Maka
A minus X minus 2 ya harusnya ya. Tapi kan kita ngelihat jaraknya. Jaraknya 2, sejauh 2 unit gitu ya. Sama juga dengan X minus A. 2 kurang 0, makanya 2. Maka nilainya juga 2 unit jaraknya gitu ya. Nah, kayak inilah di gambar ini nih, kalian lihat nih. 4 ke 0, itu kan jaraknya 4 ya. 0 ke 3 ini jaraknya 3 ya. Boleh aja 0 kurang 4, 4 kurang 0. Gitu. Sorry, minus 4 kurang 0, 0 kurang minus 4 gitu. Jaraknya pasti 4 unit ini. Ini juga 3 unit ini. Nah, itu yang dimaksud dengan X minus A sama dengan A minus X gitu ya. Nah, ini sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Contoh, A minus 1, B minus 2. Ya. Minus 1 kali minus 2 adalah 2. Nilai mutlaknya 2. 1. Nilai mutlak minus 2, 2 ya. 1 kali 2, 2. Berarti kan boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak dari A per nilai mutlak B. Ya. Contoh, tadi 1 dan 2 ya. 1 per 2 nilai mutlaknya 1 per 2. Nilai mutlak 1, 1, nilai mutlak 2 itu 2. 1 per 2. Sama ya. Nilai mutlak A plus B kecil sama nilai mutlak A plus B. Ya. Contoh, 1, 2 ya. Nilai mutlak si 1, 1, nilai mutlak 2 itu 2. Ya, 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3 sama ya. Ya kan ya? Nah, ini ada kata samaan segitiga. Ini apa nih? Yang tahu nggak? Nah, ini ya. Daripada bingung ya. Nah, misal A, B, dan C merupakan panjang ukuran dari suatu segitiga, maka harus memenuhi ketidaksamaan segitiga. A plus B besar C, A plus C besar B, B plus C besar A. Ya. Yang segitiga tuh nggak ada yang sama ya. Sama sisi ada ya. Sama sisi pun nggak sama ya. Ininya mungkin sama gitu. Miringnya nggak sama. Sama sisi ya. Bisa nggak sama sisi? Sama nggak? Kalau sama sisi sama semua ya? Sama kaki ya nggak bisa yang ini ya. Oh, ini kayaknya segitiga siku kayaknya ini. Wah, nggak bagus sih. Nah, ini. Terlihat nggak di online ya? Oh, terlihat ya? Masih, Pak. Takutnya nggak terlihat sama kalian nih. Nah, ini agar Anda dengan mudah memahami ketidaksamaan. Coba di sini ya. Oke, kita sudah bikin segitiga di sini ya. Oke. A plus B besar C, A plus C besar B, B plus C besar A. Oke.
Oh, ini maksudnya ya. A plus B itu kecil sama dengan A plus B. Ya, A plus B kecil sama A plus B. Oh, maksudnya gini ya, kalau ketidaksamaan segitiga itu kan gini ya. Ya, perhatikan semua ya. Kalau ketidaksamaan segitiga itu kan kita lihat di sini nih. Segitiga punya sisi A, B, C ya. Nah, maka kalau kita coba jumlahkan A dengan B, itu sudah pasti hasilnya besar dari C ya. Kita jumlahkan C dengan A, itu pasti besar dari B gitu. Ya. Ini anggaplah segitiga sama sisi gitu ya. Sisinya sama semua, kalau dijumlahkan udah pasti lebih besar daripada single komponen gitu ya. Ini kan ada dua komponen dibandingkan dengan satu komponen yang lain gitu ya. Nah, ini kan besar dari C gitu ya. Nah, kalau di sini, ini kan satu komponen nih, dibandingkan dengan dua komponen yang dijumlahkan gitu. Nah, makanya mungkin di sini kayak mirip dengan ketidaksamaan segitiga itu ya. Nah, A plus B besar dari A plus B gitu ya, bisa sama gitu. Kalau misalkan kita masukkan contoh yang agak besar nilainya 5 dan 10 lah gitu ya. 15 gitu ya. Ini sama dengan 15 juga ya. Nah, ini besar samanya ini kaidahnya di sini nih kayak ini. Coba nanti kita cari tahu lagi ya. Saya juga kurang memahami ini nih, yang kayak gini. Itu ya, penting sifat nilai mutlak itu seperti ini. Ya, ada 3 ini ya, mungkin itu yang harus kalian pahami untuk nilai mutlak. Nah, ini kan ada pertidaksamaan nih. Nah, maka di sini ada juga pertidaksamaan yang melibatkan angka mutlak ya, nilai mutlak. Nah, kita lihat di bab 1.2.2 ini ya ada sifat-sifat dasar yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ada 4 poin ya. Kita lihat untuk yang pertama itu nilai mutlak X kecil dari A dengan A besar 0, maka artinya sama dengan minus A kecil X kecil A. Itu ya. Nah, X kecil A ya kita anggap ya. Nilai mutlak X ini adalah minus 1. Dengan A sama dengan 2 gitu ya. Nah, maka sama artinya nanti dengan penyelesaiannya itu di minus A kecil X kecil A. Ya. Minus 2 kecil dari minus 1 kecil dari 2. Benar ya? Nah, kemudian sedangkan X kecil sama A dengan A besar 0, itu sama artinya dengan minus A kecil sama X kecil sama A. Ya. X mutlak kecil sama A gitu ya. Benar ya ini ya, sama yang di atas tadi ya. Kemudian yang X besar A dengan A besar 0, sama artinya dengan X kecil A atau X besar A. Ya, kita lihat ya. X mutlak besar A dengan A besar 0. Misalkan 2 dan 3 gitu ya. 2 dan 3, maka 3 kecil dari minus A atau 3 besar dari 2 ya. 3 besar 2, 3 kecil dari minus A. Benar ya? Ini kan nanti ada minusnya juga tuh yang angka mutlak ini.
Karena dia 3 kan bisa dijadikan minus 3 ya. Minus 3 itu kecil dari minus 2 ya. 3 besar dari 2. Gitu ya. Benar ini ya. Sedangkan X mutlak besar sama A dengan A besar 0 sama artinya dengan X kecil sama A atau X besar sama A. Gitu ya. Nah, kalian perhatikan 4 ini ya untuk menyelesaikan nanti pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Nilai mutlak tadi mana? Nih. Nilai mutlak bisa ini ya, bisa menjadi 2 definisi ya. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Ya. Jika X-nya itu kecil atau besar dari 0. Nah, ini juga ya. Beberapa sifat tambahan ya yang kita lihat dengan akar kuadrat dan nilai mutlak dengan sebagai berikut. Akar X kuadrat sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X kecil Y jika dan hanya jika X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Benar ya? Akar X kuadrat bisa jadi X ya. Ya. X kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Nilai mutlak ini. Nilai mutlak X kecil dari Y jika X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Jadi 1 ini 2 contohnya gitu ya. Maka premisnya benar jika 1 kuadrat kecil dari 2 kuadrat. Betul ya. Nah ini contohnya, kita lihat di sini, nilai mutlak 3X kurang 2 kecil dari 5. Tadi kita tahu kan ya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya, dapat digunakan sifat jika X kecil A ya, X mutlak kecil A, dengan A sama dengan besar dari 0, maka minus A kecil X kecil A. Sehingga kita coba lihat di sini ya, nilai mutlak 3X kurang 2 kecil dari 5. Nah, dapat dituliskan menjadi minus 5 kecil 3X kurang 2 kecil dari 5. Gitu ya. Ini menjadi nilai angka mutlak X, ini menjadi A yang 5 ini. Nah, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Maka didapatkan bentuknya minus 5 kecil dari 3X kurang 2 kecil dari 5. Nah, baru kemudian kita operasikan ya ketiga ruas ini ya untuk didapatkan nanti nilai dari X ini ya. Diketahui ini kemudian nanti untuk menjadikan 3 di nilai tunggal ya, maka dijumlahkan dengan 2 di ketiga ruasnya. Minus 5 ditambah 2 minus 3. 3X kurang 2 plus 2 itu 3X. 5 ditambah 2 itu 7. Nah, untuk menjadikan ini X ya, format X, maka ini dibagi 3, ini dibagi 3. Maka dapatlah nilainya minus 1 kecil X kecil 7/3. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya akan menjadi lebih besar daripada minus 1 dan kurang dari 7/3. Maka dibuatlah himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Gitu ya. Diubah ini menjadi X itu ya. Ininya tetap ya. Kecil minus A ya, kecil sama X kecil A gitu ya, yang di awal ini. Nanti kita operasikan. Nah, coba yang 1.9, ada yang bisa nggak? Coba dicari dulu. Coba, nih. Dengan cara yang sama dengan yang di atas tadi, coba. Bisa nggak? Bisa ya? Coba dulu. Sudah? Sudah?
Bisa ke depan. Nah, ini dapat. Kasih tahu kawannya ya. Ya, di situ. Di itu ya, kawan tulis yang ini ya, yang disorot kamera. Yang lain dicari ya, coba. Coba ya dulu. Oke. Betul tidak tuh? Betul ya? Ya. X besar sama setengah, X sama minus 7/2 ya. Nah, jadi dari sini ya. Namanya siapa, Dek? Fadil apa? Fadil Ananta ya. Oke. Nah, dari Fadil Ananta tuh caranya seperti itu ya, kawan-kawan ya. Nah, perhatikan semua yang offline dan online juga ya. Nah, yang dimanfaatkan di situ adalah yang nomor 4 ya. Nomor 4 dengan X besar sama A, maka nanti akan kita uraikan X kecil sama minus A dan X besar sama A gitu ya. Nah, lihat di situ tuh. 2X plus 3 besar sama 4 ya. Tadi kita bisa ambil di nomor 4 tadi ya, yang ini ya. Maka X besar A ya, dan juga X kecil sama minus A ya. Nah, itu dikurang 3 ya, jadi kedua ruas dikurang 3, jadi dibedakan menjadi 2 buah ini ya, syarat tadi ya, yang X besar sama A, yang sebelah kanan itu X kecil A ya, kecil minus A. Nah, di situ Fadil tadi menghilangkan 3X dengan mengurangkan atau menjumlahkan kedua ruas dengan dengan minus 3 ya. Ya. Maka menjadi 2X besar sama 1. Membuat 2X menjadi X dikalikan dengan setengah ya. Dikalikan dengan setengah. Jadi X besar sama setengah. 1. Yang kedua,
Yang 2x plus 3 dibuat menjadi kecil minus A ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan 3 tadi? Sama-sama dijumlahkan minus 3, yang sebelah kanan menjadi minus 7, kemudian dibagi 2 ya. Maka X kecil sama minus 7 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya menjadi ini ya. X kecil sama minus 7 per 2, X besar sama setengah ya. Putus-putus. Terputus ya. Masih terdengar ya? Nah, makanya penyelesaiannya menjadi seperti Udah, ini Pak, kawan-kawan udah. ya. Nah, kita lihat itu kan setengah ya. Jadi X besar setengah. Besar setengah, mari ya. X kecil 7 minus 7 per 2. Ada 2 daerah yang harus digabung kan. Makanya nanti di situ ada digabung nih di sini. Ya. Jadi ada 2 daerah yang terpisah ya. Makanya dibuat himpunan penyelesaian itu digabung gitu. Nah, berarti harus ada yang ditambahkan itu ya. Kalau format yang lain ya, kalau itu kan formatnya sama seperti ini. Nah, kalau contoh ini seperti apa nih? 2 per X kita anggap ya. X besar sama 4. Kita lihat di kriteria ke mana dia tuh. Yang mana dia? Coba. Tunggu ya. Oh. Nah ini. Yang besar sama cuma ini ya. Nomor 4 ya. Nah. Nah, kita lihat di sini ya. Coba kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita lihat. Dilakukan dengan upaya bentuk mutlak berada di suatu ruas. Sisanya ruas yang berlainan ya. Nilai mutlak sekarang ada di sisi kiri. X kurang 3. Dua per X kurang 3 besar 4 tadi ya. Nah. Kita ubah bentuknya ya. Sehingga satu ruas ada mutlaknya, satu ruas tidak ada mutlaknya. Boleh kita kalikan dengan ini ya. Gitu. Sehingga menjadi 2 besar sama 4 X kurang 3 mutlak gitu ya. Kemudian nanti di sini kita hilangkan 4-nya dengan dikalikan seperempat. Masing-masing ruas. Maka 2 per 4 besar sama X kurang 3. Nah, baru kita lihat nanti di sini X kecil sama A ya. Dengan A besar dari 0, maka ini jadi himpunan penyelesaiannya ya. Minus A kecil sama X kecil sama A. Ya. Jadi X kurang 3 kecil sama setengah dapat ditulis ulang menjadi minus setengah ya. Kecil sama X kurang 3 kecil sama 2 per 4 ya. Atau setengah. Nah, dapat
seperti ini kita selesaikan lagi ya, sehingga dapat X saja nanti di sini. Ya, sehingga sisa X. Gimana cara menyisakan X? Kita jumlahkan dengan 3. X kurang 3 plus 3, 3 ruas kita tambahkan dengan 3. Ya, ini per 4 berarti 12 ya, jadi 10 per 4. Ini X, ini jadi 2 per 4, 12 ditambah 2, 14 per 4 ya. Maka di sini dapatlah disederhanakan menjadi 5 per 2 dan 7 per 2 ya. Nah, kita lihat daerahnya di sini kawan-kawan. X kecil dari 5 per 2 atau 2,5 ya. Berarti daerahnya akan ke kiri ya. Oke. Sorry, daerah ke kanan ya. Kemudian X kecil sama 7 per 2. 7 per 2 itu berapa? 3,5 ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya di sini kita lihat ya. X besar dari 5 per 2 kurang dari 7 per 2. Dan ingat, X tidak sama dengan 3 ya. Menghindari pembagian sama dengan 0. Oke ya. Jadi ini nggak boleh nilainya 3 ya. Karena nanti menyebutnya menjadi 0 di sini. Maka 2,5 dan 3,5 ya. Jadi kan daerahnya kan harusnya nyatu ya. Karena dipisahkan dengan 3, maka ada gabungan di sini. Ya. Maka 3 itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Makanya himpunan penyelesaiannya 5 per 2 yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian, 3 dikurung biasa, gabungan dengan daerah yang besar 3, kecil sama 7 per 2. Gitu. Nah, itu jadinya himpunan penyelesaiannya ya. Nah, itu yang seperti yang sebelah kanannya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk yang contoh yang ini? Ya, gimana? Nomor 18. Dua kali 1 per 4 itu. Itu mengupayakan yang sebelah sini hilang 4-nya. Maka menjadinya bentuknya X kurang 3 ya. Kecil 2 per 4. Gitu ya, yang ini ya. Ini menghilangkan ini nih. Gitu ya. Ada yang lain? Gimana? Ada? Ya. Tiga tidak masuk. Karena kalau 3 dimasukkan ke sini, hasilnya 2 per 0 ya. Ini kan tidak termasuk. Kalau kurung dia kayak gini, itu kan kecil. Ya. Kecil dari 3. Dari 3 itu tidak termasuk himpunan penyelesaian. Batasnya 3 gitu. Kalau dia kurungnya bentuknya kayak kurung ini, siku, itu dia termasuk dalam himpunan penyelesaian. Ya, kan kecil sama 5 per 2. Artinya 5 per 2 itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kalau kecil 3, itu batasnya saja. Batasnya di 3 gitu. Jadi 3 itu tidak termasuk. Yang ini minggu pertama. Kan ada tuh. Batasnya saja. Batas berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Gitu. Ya, dia itu sebagai pembatas saja ya. Pembatas, makanya di sini ada gabungan. Kalau 3 itu termasuk himpunan penyelesaian, berarti dia tidak ada gabungan di sini. Langsung aja kan, 2,5 ke 3,5 kan di area itu kan himpunan penyelesaiannya. Gitu. Ada lagi? Silahkan. Nah, ini sebenarnya banyak-banyak latihannya sebenarnya ya. Sebenarnya kata kuncinya yang tadi 4 tadi itu ya. 4 tadi itu ya sebenarnya kalau matematika itu banyak-banyak
akrab dengan hitung-hitungan dia aja caranya seperti apa. Jadi kita tahu nih kalau misalkan bentuknya seperti ini, polanya adalah penyelesaiannya seperti ini gitu. Sebenarnya tidak terlalu susah untuk perhitungannya ya. Nah misalkan yang ini nih 111 ini x minus 3 2x plus 1. Nah ini ada dua buah apa namanya, dua buah mutlak gitu kan, nggak boleh ya, berarti harus ada yang dihilangkan satu nih. Atau bentuknya, oh tadi ada yang ini ya, mutlak x dan mutlak y ya, maka x kuadrat kecil dari y kuadrat gitu ya, dan sini ya. Nah ada tadi yang bagian yang ini nih, bagiannya di sini. Nah ini, ternyata ada lagi bentuk yang lain ya. Nah jadi bentuk-bentuk ini sebenarnya yang bikin kita bingung ya. Jadi kalau sebenarnya kita sudah tahu mah operasinya gampang gitu. Cuma menentukan dia porsinya di mana itu yang susahnya. Ya ini ya, kita lihat. Kalau bentuknya ada mutlak 2 seperti ini, maka digunakan sifat yang x mutlak kecil y mutlak. X kuadrat kecil y kuadrat pastinya ya. Maka yang pertama-tama diupayakan 2 dikali nilai mutlak x plus 1 menjadi dalam bentuk nilai mutlak keseluruhan ya. Karena 2 sama dengan mutlak 2, maka 2 mutlak x plus 1 sama dengan mutlak 2 x mutlak 1 plus 1 ya. Nah, daripada kita baca ini kita lihat langsung di sini ya. Kalau kita bingung baru kita lihat lagi apa penjelasannya ya. Nah, ini x minus 3 2x plus 2 ya. Kenapa dia bisa dikalikan gitu? Nah, tadi juga ada sifat nilai mutlak yang ini ya. Yang dikalikan mana dia tadi ya? Nah, ini. Nilai mutlak A, nilai mutlak B, maka sama dengan nilai mutlak A kali B. Tadi kan 2 itu kan dijadikan nilai mutlak ya. Maka nilai mutlak 2 dikalikan nilai mutlak X plus 1. Maka bisa dijadikan 2X plus 1 ya. Plus 2 dong ya. 21 plus 2 harusnya. Nah ini ya. Kalau kita kalikan kan bisa jadi 2X plus 2 ya harusnya. Nah ya, 2X plus 2 ya. Maka mutlak X minus 3 kecil dari nilai mutlak 2X plus 2. Nah ini. Ya. Kenapa bentuknya bisa menjadi seperti ini tadi? Ya. Caranya ya. Atau baca di sini nih. Ada keterangannya tadi. Nah. Kemudian pakai sifat mutlak yang tadi yang ini. Ya. Nilai mutlak X kecil dari nilai mutlak Y, maka X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Maka dia berubah mutlak menjadi kurung biasa ya. Nah, dikuadratkan, kemudian menjadi bentuk X kuadrat minus 6X plus 9, dan juga sebelah kanannya 4X kuadrat plus 8X plus 4. Nah, serupa dengan 1.5 ya. Ya, kita coba ini aja. Kita upayakan agar satu ruas menjadi bentuknya 0 nanti ya di sini ya. Maka yang ini kita coba tambah dengan minus 9. Sehingga ini menjadi X kuadrat dikurang 6X. Yang di sini menjadi 4X kuadrat plus 8X dikurang 5 ya. Karena dijumlahkan dengan minus 9. Nah, ini minus 6X hilang karena apa? Dijumlahkan dengan plus 6X. Kedua ruas plus 6X. Makanya nambah terus nih. X kuadrat, 4X kuadrat plus 14X dikurang 5. Nah, gimana cara menghilangkan X kuadrat? Sama-sama dikurang dengan X kuadrat. Ini hilang, ini jadi 3X kuadrat. Plus 14X kurang 5. Nah, bisa nggak kita jadikan akar persamaan? Bisa ternyata. Sudah dapatlah salah satu di X plus 5
3x kurang 1 ya. Artinya di x minus 5 dan di x sepertiga ya. Nah ini ya, dapat satu titiknya ya. Batasnya minus 5 dan sepertiga. Jadi di sini di garis bilangan real itu ada 3 daerah yang dibatasi oleh titik-titik ini. Titik yang pertama daerahnya adalah dari minus 5 sampai tahingga minus. Yang daerah kedua yang hijau itu dari minus 5 ke sepertiga, kemudian sepertiga ke tahingga sebelah kanan ya, positif. Nah, dapat 3 daerah kemudian kalian apa kan? Ambil titik-titik yang mewakili interval ini tadi. Ya, mungkin di sini dia pakainya berapa nih? Yang minus tahingga ini, minus 6 ya. Kalau di sini dipakainya 0, jadi hijau dipakainya 0 ya. Yang di sini dipakainya 1, yang warna abu. Nah, sehingga lihat tandanya kalian lihat di sini nih. Ya. Besar ya. Nah, lihat yang positif dan negatifnya. Karena tandanya lebih besar dari 0, maka negatif maka positif. Ya, tidak harus positif ya. Kalian lihat di sini nanti kalau dia kecil dari 0 berarti yang negatifnya kalian ambil. Ya. Kebetulan di sini dia itu besar dari 0, makanya yang positif. Maka daerah positif itu adalah di sini ada daerah sini ya. Daerah yang diarsir orange dan diarsir hitam. Maka himpunan penyelesaiannya digabung daerahnya. Ya. Dari tahingga minus sampai tahingga 5 gabungan dari daerah yang besar dari sepertiga sampai tahingga gitu. Nah, bisa dipahami untuk yang contoh yang ini? Bisa ya? Oke. Tinggal sistem koordinat ya, sistem koordinat. Kemudian bersama lingkaran. Ini mungkin akan kita lanjutkan di hari Kamis karena jamnya sudah lewat ya. Jam 9.40. Oke. Ya, absennya sudah? Sudah. Oke, ya. Ada yang belum absen? Ada yang belum absen? Nggak ada ya? Nah. Ini ada soal, kawan-kawan semua perhatian semua nih ya. Perhatian sebelum kita bubar ya. Ini ada soal latihan di modul itu. Tolong kalian coba pelajari ya. Mana tahu nanti menjadi soal tutorial kalian ya. Untuk nilai kalian nanti ke depan. Ya. Nanti minggu ini kita ngutang pertemuan tentang sistem koordinat ya. Sistem koordinat sampai di persamaan lingkaran, garis pada bidang ya. Banyak ternyata ya. Oke, ya kita cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Salah-salah dan ini dan selama pertemuan ini saya mohon maaf ya. Oke. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.